Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kisah Seram Nusantara. Masih di cerita yang sama, Mes Horor. Siang itu gua ke tempat gawenya Tere. Niat gua mau minta maaf. Sengaja gua juga gak ngabarin Tere. Di pikiran gua saat itu kalau ngabarin doi pasti bakalan menghindar. Baru gua sampai di depan propertinya, gua udah lihat Tere di depan. Nampaknya doi mau keluar makan siang. Semenjak kejadian ini, gua lihat Tere malah makin cantik. Soal Tere, dia memang kayaknya bener-bener marah sama gua. Sedikit cerita tentang Hesti. Hesti ini orangnya kalau sama Tere cantiknya 11-12. Ya gua akuin Hesti ini pintar dandan dan tampil. Orangnya sabar, gak neko-neko dan gak belangsak kayak gua. Hesti ini salah satu orang yang nantinya menemani perjalanan hidup gua. Gua inget itu hari ada rombongan grup dari perusahaan swasta, mereka buket full board non-room meeting pikek di properti tempat gua gawe. 2 kali coffee break dan 2 kali meals, plus gua kasih bonus 1 wine Aussie buat sekretaris yang ayu dari perusahaan tersebut. Pengurus dari perusahaan pesanan meals pagi dan siang mereka sudah kita temani dari SE yang nangani. Pagi itu kebetulan di resto yang in charge ada gua sama Mahendra. Gua didampingi anak-anak kitchen yang nyiapin main course. Menu pesanan dari rombongan ini sebenarnya simple. Contoh salah satunya nasi goreng oriental. Kalian pernah makan nasi goreng oriental di hotel? Rasanya gimana? Hampir tiap di hotel semua sama kan? Kalau ada yang berbeda pasti bedanya mungkin lebih variatif dan mungkin jauh lebih enak dari yang pernah dimakan sebelumnya. Tapi maaf, kalau di properti tempat gua gawe mungkin kalian memakan cuma 1-2 sendok. Habis itu pasti ekspresi muka kalian mengernyitkan dahi. Kenapa begitu? Bisa gua katakan ini tidak layak disebut nasi goreng oriental. Gua sendiri juga heran. Ini FBM belajar dari mana dan RCP-nya niru siapa? Itu baru nasi goreng oriental, belum lagi yang lainnya. Maaf, kalau Mahendra gua bandingkan sama Victor. Soal pengalaman jelas Victor ini di atasnya. Dan Victor juga tahu betul standar di properti ini aneh. Semenjak FBM-nya ini Mahendra. Kalau kalian pernah ke Sport dan tahu Furama, Riverfront Hotel, nah Victor ini jebolan dari sana. Kenapa Victor bisa kesasar di sini? Karena doi tidak diperpanjang kontraknya. Mungkin permasalahannya Victor nggak diperpanjang kontrak karena nidurin beberapa staf dia di sana. Yang lebih parahnya, ada yang sudah bersuami dan suaminya datang ke properti marah-marah ke manajer. Kenapa mereka tidak dipecat saat itu juga? Karena mereka tahu nyari kapasitas orang pengganti seperti Victor ini susah dan butuh waktu juga. Gua akuin hal itu semenjak satu properti sama dia. Semisal HRD atau HRM, kalau lihat CV pengalaman kerja Victor, Dino, Putra dan Ridwan, pasti mereka akan bingung mau ngasih gaji berapa. Ya bisa gua katakan sungguh beruntung kalau hotel memiliki 4 orang itu dalam satu properti. Kalau selama ini gua nawarin ke mereka untuk satu properti lagi, pasti kata-kata gua yang bikin mereka nggak bisa nolak adalah gaji yang bakal kalian terima nggak segini. Tetap gua minta kalau kita in-house di properti gua minta 2 kamar. Kalau nggak dapet in-house, ya gua nanti minta rumah kontrakan bukan mes. Kendaraan operasional jelas dapat. Gaji kotor gua bagi rata dan tetap akan kalian dapatkan tiap bulan. Kenapa gua bilang gaji kotor? Karena di properti-properti berikutnya gua kembali ke habitat asal, yaitu kembali ke departemen purchasing dan logistik sebagai purchasing manager. Fahri di beberapa properti yang jadi staff gua. Tentu kalian paham lah yang gua maksudkan. Alhamdulillah selama ini mereka mau-mau saja. Tapi untuk properti yang sekarang ini gua cuma bareng sama Victor. Jujur saja, gua udah lelah kesana kemari. Gua lagi berusaha buat balik ke Jakarta. Kemarin ada tawaran properti di daerah Pecenongan, tapi gua belum mengiyakan. Bukan karena gaji dan lain-lain ya, tapi gua lagi pengen yang lebih deket sama rumah. Entah itu Jaksel apa Jakbar. Semoga ada dan bisa kembali ke sana. Dan kenapa kita mau di properti yang mempunyai mes horor ini?
Karena di sini kita ditawarin jabatan kopral tapi gaji jenderal. Enak, jelas enak. Tapi lama-lama bukan itu yang kita cari. Kedepannya kita mencari ketenangan pikiran. Ini gua sungguh sok bijak. Kalau gua sendiri punya panutan atau bisa dikatakan orang yang mengerjain gua di dunia F dan B. Dan purchasing atau logistik, yaitu salah satu master dari properti hotel, managed B top hotel, sama salah satu master dari Renaissance. Gua masih inget dulu mau minta ilmu sampai ngemis-ngemis seperti VHP System, Realta, Zahir, Dir, Akurat, dan lain-lain. Gua belajar dari beliau dan sekarang gua bersyukur bisa menguasai banyak sistem. Mau simsalabim beverage atau barang lainnya hilang dikonsumsi sendiri atau dijual secara aman dan tidak ketahuan properti itu perkara yang mudah. Bahkan chef accounting sekalipun gak bakalan bisa ngelacak. Tapi sekarang itu bukan lagi kerjaan gua udah insyaf. Oh iya, kedua orang itu bukan dari orang yang gua kenal awalnya. Yang jelas salah satu orang itu bukan dari orang Indonesia. Sampai sekarang gua masih berhubungan baik dengan beliau-beliau itu. Sekali lagi sorry, bukan gua menjatuhkan RCP FBM gua. Tapi sumpah ini RCP nggak banget. Ternyata si FBM ini dengar apa yang selama ini gua ucapkan dan gua lakukan di belakangnya. Banyak yang gua rubah standarnya. Tapi selama ini malah fine-fine aja. Tidak ada komplain dari tamu. Yang lebih lucunya lagi, pagi itu ada 2 versi nasi goreng oriental dan lebih ngakaknya di situ tertulis nasi goreng oriental 1. Satunya lagi tertulis nasi goreng oriental episode 2. Asli itu anak-anak pada ngakak waktu itu baca tulisannya. Memang gua akuin dari situ tanpa gua sadarin hal itu menjatuhkan FBM gua secara tidak langsung dan cara gua salah. Gue tahu kok. Sini lo kampret. Lo mau ganti standar yang gue bikin. Hardik Mahendra ke gue di dalam kitchen. Sebenarnya gue gak mau ladeni. Tapi kalau gue gak ladeni, dia yang ada entar anak-anak kitchen yang ladeni. Kenapa begitu? Karena kebanyakan anak kitchen dan bar ini lebih pro ke gue. Ada apa sih bos teriak-teriak? Malu jawab gue tanpa menatap mukanya. Prak, ngepas kena di kepala gue. Gak gua sangka ini FBM lempar gua pakai jeans walk. Untungnya yang ukuran sedang dan kondisi gak habis dipakai. Anjing ya loh. Lalu terjadilah keributan gua dan Mahendra pagi itu di kitchen. Semua yang di situ gak ada yang melerai sama sekali, termasuk salah satunya si Ridwan. Dia cuma diam. Tidak ada yang melerai bukan karena takut, tapi mereka ingin melihat FBM ini gua hajar. Gua tahu elu itu siapa nyet. Lo itu bukan basic ada di FBM. Penjilat lo, makanya lo bisa jadi FBM. Hardik gua ke Mahendra. Sekali pukulan dan tendangan yang gua lakukan cukup merobohkan Mahendra ke lantai. Gua rasanya masih pengen hajar ini orang kalau dia gak langsung keluar dari kitchen. Kemana lagi kalau gak laporan sama manajer. Kebetulan doi ini anjingnya manajer kami. Ya pagi itu gua dipanggil si manajer. Selain denger ceramahnya yang membela ini FBM, gue juga siap kalau saat itu langsung dipecat. Toh gue juga udah nyari properti yang sekiranya cocok. Kebetulan juga ada beberapa tawaran waktu itu. Lalu singkat cerita, gue pergi ke toilet buat bersih-bersih ini muka sama lengan yang kotor gara-gara ribut tadi. Di saat gue keluar dari toilet, nampak gadis cantik berambut hitam legam diikat rapi berseragam warna ciri khas properti hotel gue ini masuk ke toilet. Dia menyapa gue melempar senyumannya. Semerbak bau harum tubuhnya membuat gairah diri ini ingin menyapa dan menggodanya. Namanya Andin. Cantik, sapa gue. Gue gak langsung ninggalin toilet, tapi nunggu di depan. Iya, nunggu siapa lagi selain nunggu Andin keluar toilet. Jujur saja gue penasaran sama satu wanita ini. Gue gak pernah menjumpai Andin di antar jemput pacarnya. Gue juga heran kenapa ada staff FU semulus ini tapi kok Putra gak ada reaksi ya. Makhluk macam Victor juga gak ada ngembat. So kalau ini rezeki gue mah siapa tahu bisa lanjut. Loh, Pak Andra masih di sini? Tanya Andin dengan heran. Iya, gua nungguin lu kok. Kenapa gitu pak? Gua tahu saat itu Andin udah ngerasa aneh, tapi dasarnya gua memang pengen deket ya, tetap gua lanjut.
kamu besok Minggu masuk pagi kan? Iya pak, kenapa? Nonton yuk Din, malamnya gimana? Duh pak, ini ada apa toh? Kok tiba-tiba ngajak nonton? Ya intinya setelah sesi yang gua lakukan, Andin mau gua ajak jalan besok Minggu. Ini yang namanya rezeki, kami suka rezeki. Tiba-tiba ada bunyi notifikasi chat WA masuk ke HP gua. Ternyata dari Tere. Andra, ini anak tumben banget chat gua setelah kemarin-marin marah. Batin gua, iya ada apa Re? Hari Minggu ketemu bisa Andra? Ingin rasanya gua bales. Lo habis kesambet setan apa Re ngomong kayak begini? Gua heran saja sama dia. Lagian gua juga udah janji sama Andin mau jalan. Intinya gua nolak ajakan Tere ketemuan. Singkat cerita, maaf di part ini gua nggak menceritakan soal mes. Sebenarnya ada kejadian dan teman Pak RT juga yang udah datang, tapi itu nanti gua ceritakan setelah ini. Malam harinya gua main ke tempat Ririn, kebetulan doi lagi libur. Ririn cerita ke gua soal Tere. Ririn gak nyangka kalau gua ini kenal dan deket sama Tere. Ririn sampai minta maaf, tapi gua udah gak masalahin. Walaupun gua udah gak masalah, tapi Ririn masih gak enak hati. Untuk itu Ririn ngasih gua servis lagi. Sorry ya, dicepit lah ini otong di kedua belahan bukit kembarnya. Rasanya bikin meremelek keenakan. Ririn mengajak lebih dari ini, tapi gua tolak. Entah gak tahu kenapa gua kebayang Andin, tapi gua tetap minta Ririn nyelesain ini sampai ditelan habis. Gua pikir setelah keluar doi juga kelar gak lanjut apa-apa. Gua gak nyangka di dalam tas ransel Ririn ini banyak mainan-mainan seru baginya. Ririn rebahan di ranjang dan mulai memainkan alat-alatnya untuk kepuasannya sendiri. Kadang doi minta bantuan gua sendiri yang ngelihat Ririn geli. Ya geli gimana gitu? Ya geli saja. Gua juga ikut tiduran di ranjang sambil nonton TV. Tapi di sebelah gua lagi puasin hasrat nafsunya sendiri pakai sex toys. Nafsu gua baru bergejolak saat lihat Ririn jalan ke kamar mandi dalam kondisi telanjang. Hendak mau membersihin badan kayaknya. Tanpa pikir panjang lagi, gua langsung lepas pakaian ngikutin Ririn masuk ke kamar mandi. Dan terjadilah, di bawah guyuran air shower kita berdua beradu kenikmatan cukup lama. Tapi desahan dan kata dari mulut Ririn tak bisa lagi ditahan. Karena gua memainkan tempo yang cepat. Yang gak bisa Ririn tahan pada posisi tubuh Ririn, gua bopong. Kakinya melingkar di pinggang gua. Kemudian gua gerakan tubuhnya naik turun secara berulang-ulang. Ririn udah mencapai kondisi klimaks. Endingnya semua masuk ke dalam dan Ririn berbisik, "Kamu lupa pakai caps." Bersambung. Terima kasih sudah mendengarkan cerita kali ini. Jangan lupa nantikan cerita kelanjutannya hanya di channel Kisah Seram Nusantara. Buat kalian yang baru bergabung di channel ini, saya ingatkan untuk subscribe channel ini dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari channel ini. Dan sekian dari gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam misteri.